bertindak sebagai imam atau khotib pada Jumat kali ini, yaitu Al-Ustadz Muwafiq RA, dan sebagai Bilal Al-Ustadz Muhammad Fauzi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل والنهار
تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. والصلاة والسلام على سيدنا المختار محمد الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui tempat suci ini, kami selaku khatib hanya ingin tawasau bil haq wa tawasau bis shawab, mengingatkan satu sama lain untuk terus istiqamah, untuk terus konsisten, untuk terus berusaha semaksimal dan semampu mungkin dalam hal menjaga nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal iman dan takwa inilah kita nantinya yang merasakan namanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing menuju Masjid Al-Falah yang kita cintai ini dicatat sebagai bukti bahwa kita masih tergolong orang-orang yang beriman, bahwa kita masih tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita benar-benar mendapatkan predikat fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Bahagia hidup di dunia, bahagia di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap apa yang memiliki nafas, setiap apa yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Entah itu hewan, entah itu tumbuhan, atau bahkan kita manusia sekalipun pasti akan merasakan yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Entah kapan, kita hanya menunggu tanggal dan waktu yang akan tiba. Ketika semuanya akan meninggal dunia, maka semua yang apa kita miliki, tak ada satupun yang bisa kita bawa ke alam kubur. Materi yang berlimpah, kekayaan yang melimpah ruah, rumah yang mewah, mobil yang mengkilat, dan semua kemiliki apa yang kita miliki, tak ada satupun yang akan kita membawanya ke liang lahat. Hanya ada 3 hal yang akan terus mengalir pahalanya, yang akan terus senantiasa menjadi teman kita dari alam kubur sampai kelak kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3." Ketika kita manusia telah meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka semua amalnya, semua yang kita miliki terputus, tak ada satupun yang akan kita membawanya ke liang lahat. Hanya 3 hal yang akan menjadi teman setia kita. Shadaqatin jariyah, pertama adalah sedekah jariyah yang kita infakkan, baik untuk masjid, untuk orang lain, untuk segala sesuatu yang tujuannya sabilillah. Inqata'a amaluhu shadaqatin jariyah
au ilmin yuntafa'u. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, sedangkan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Inilah hadirin tiga hal yang akan senantiasa menemani perjalanan kita mulai dari alam kubur sampai nanti menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan terputus selama-lamanya. Ketika kita berbicara amal soleh, ketika kita berbicara sedekah jariyah atau anak soleh yang mendoakan orang tua, maka saya teringat sebuah cerita yang mungkin akan menjadi sebuah renungan bagi kita bersama, khususnya al-fakir pribadi. Cerita yang termaktub atau yang tertulis dalam salah satu kitab yang bernama An-Nawazir karya Imam Al-Qulyubi. Di sana dijelaskan sebuah cerita yang menarik untuk kemudian kita jadikan renungan, untuk kemudian kita menjadikan ibrah sebagai langkah kita untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah di alam kubur kita masing-masing. Suatu ketika ada seorang soleh yang memang namanya Soleh Al-Musri. Beliau setiap hari Jumat melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami'. Berangkat sebelum adzan subuh dari rumahnya, di tengah perjalanan beliau dari rumah menuju masjid melintasi makbarah atau pekuburan. Di tengah-tengah perkuburan beliau berhenti sejenak, uluk salam untuk ahli kubur dan sembari mendoakan maghfirah dan rahmat kepada para penduduk kubur. Selesai beliau uluk salam dan mendoakan, berdiri sejenak di kuburan tersebut, beliau Syekh Soleh Al-Musri ini melangsungkan perjalanannya menuju masjid yang dituju. Sesampainya di masjid, beliau melaksanakan salat tahiyatul masjid, kemudian adzan subuh berkumandang dan beliau melaksanakan salat subuh berjamaah. Namun pada kesempatan kali itu beliau tidak bisa melangsungkan wiritan. Rasa ngantuk yang sangat menerpa beliau Syekh Soleh Al-Musri, sehingga karena ngantuk yang sangat amat ini beliau tertidur, tidak membaca wiritan setelah selesai salat subuh. Di dalam tidurnya beliau ini bermimpi. Mimpi yang beliau alami, penduduk kubur yang tadi dilintasi di tengah perjalanan itu semuanya keluar dari kuburnya masing-masing. Mereka bergerombol duduk sambil lalu bercerita dengan pakaian putih yang bersih, wajah yang indah berseri-seri. Mereka duduk santai bergerombol, saling satu bercerita antar dengan yang lain. Sambil lalu setelah itu mereka penduduk kubur saling berebutan untuk mendapatkan satu piring satu orang. Di tengah kebahagiaan penduduk kubur yang lain, beliau Syekh Soleh Al-Musri ini melihat seorang pemuda yang nasibnya tidak sama dengan ahli kubur yang lain. Kalau yang lain wajahnya ceria bahagia, senyum tersungging di mulutnya, pakaiannya putih berseri-seri, pemuda ini beda dengan ahli kubur yang lain. Wajahnya kusam, ia bermuram durja, tidak ada senyum yang nampak di wajahnya. Pakaiannya pun lusuh, tidak bagus dan kotor. Akhirnya Syekh Al-Musri ini timbul tanya, apa gerangan yang menjadikan sebab pemuda ini nasibnya tidak sama dengan ahli kubur yang lain? Dan beliau Syekh Soleh Al-Musri mendekati pemuda tersebut sembari bertanya, wahai hamba Allah, apakah gerangan sebabnya engkau nasibnya tidak sama dengan mereka penduduk kubur yang lain? Mereka berbahagia, wajahnya berseri-seri, pakaiannya putih indah, sedangkan engkau malah sebaliknya. Pemuda ini memberikan jawaban kepada pertanyaan Syekh Soleh Al-Musri, wahai Soleh Al-Musri, tahukah engkau saya di kuburan ini adalah orang asing. Ceritanya pada waktu hidup saya ini adalah penduduk negara Hindi, mau melaksanakan ibadah haji bersama ibu saya. Sesampainya di kota Basrah, saya sakit dan saya meninggal dan dikuburkan di Basrah ini. Mereka yang berbahagia dengan wajahnya yang berseri-seri, pakaiannya yang putih bagus, mereka bahagia mendapatkan kiriman dari keluarganya yang masih hidup. Piring yang mereka dapat, piring yang mereka terima dan ditutup dengan sapu tangan, itu adalah bentuk kiriman dari keluarganya yang masih hidup di dunia.
Sedangkan saya, ibu saya, sejak saya meninggal sampai detik ini tidak pernah mendoakan saya, tidak pernah bersedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada saya, tidak pernah membacakan doa istighfar, tidak pernah membacakan surah Yasin, tidak pernah membacakan tahlil dan amal-amal soleh dan kalimah-kalimah thayyibah yang lain yang pahalanya dihadiahkan kepada saya. Maka seperti inilah nasib saya, sungguh sangat mengenaskan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmatkan Allah, Syekh Shaleh Al-Musri kembali timbul tanda tanya. Wahai pemuda, di manakah gerangan alamat ibumu berada? Berikan kepada saya, tunjukkan kepada saya, akan saya sampaikan apa dan bagaimana nasibmu di alam kubur ini. Diberikanlah alamat ibu itu di mana ia berada dengan lengkap, dan siang harinya setelah beliau terbangun dari tidurnya, beliau Syekh Shaleh Al-Musri mendatangi alamat yang dimaksud yang telah diberikan seorang pemuda tersebut. Sampailah di rumah pemuda itu, dan beliau Syekh Shaleh Al-Musri ini bertemu dengan ibunya sembari bertanya, "Wahai ibu, apakah engkau punya anak?" "Tidak, saya tidak punya anak." Kedua kalinya Syekh Shaleh Al-Musri bertanya, "Wahai ibu, apakah engkau memiliki seorang anak?" Ibu ini kemudian tidak langsung menjawab, ia tarik napas yang panjang sembari menjawab, "Iya, saya punya seorang anak, tapi ia telah meninggal dunia dalam usia yang masih muda." "Ibu, kapan hari sepekan yang lalu saya bermimpi bahwa nasib anak ibu di alam kubur tidak sama dengan nasib penduduk kubur yang lain. Kalau mereka penduduk kubur yang lain sangat bahagia mendapatkan kiriman satu nampan, satu piring dari keluarganya yang masih hidup, nasib anak ibu sungguh sangat mengenaskan. Ia sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari keluarganya yang masih hidup." Mendengar cerita yang disampaikan oleh Syekh Shaleh Al-Musri ini, ibu pemuda tersebut langsung berteriak menangis. Ia ingat bahwa memang benar-benar sejak anaknya mati dan ia kembali menikah lagi dengan suami yang baru, ia lalai akan anaknya yang telah meninggal dunia. Ia terbuai dan tergoda dengan kesenangan duniawi, kesenangan dengan kehidupan baru dengan suaminya yang baru, kesenangan dengan kehidupan dunia yang gemerlap ini. Dan akhirnya ia bilang, "Wahai Syekh Shaleh Al-Musri, ini ada uang 1 dirham. Saya minta tolong kepada engkau, ini hadiahkan, ini sedekahkan kepada orang yang membutuhkannya. Dan pahala uang 1 dirham yang engkau sedekahkan ini, saya niatkan untuk dihadiahkan kepada anak saya yang telah meninggal dunia." "Baik, amanah ibu akan saya sampaikan sesuai dengan apa yang ibu amanahkan." Berangkatlah Syekh Shaleh Al-Musri ini untuk mensedekahkan 1000 dinar dari ibu seorang pemuda yang sudah menikah lagi tersebut. Diberikanlah uang 1000 dirham kepada orang yang membutuhkan, kepada jalan sabilillah. Dan pada akhirnya Jumat yang akan datang, Jumat selanjutnya, Syekh Shaleh Al-Musri tetap melaksanakan rutinitas seperti biasa, salat jamaah, salat subuh berjamaah di Masjid Jami' yang dituju. Dan pada akhirnya beliau juga bermimpi kembali bahwa anak muda yang Jumat kemarin nasibnya sungguh sangat mengenaskan, sekarang ia sama nasibnya dengan ahli kubur yang lain. Wajahnya berseri-seri, senyum tersungging di bibirnya, pakaiannya putih, bagus dan berseri-seri. Kemudian Syekh Shaleh Al-Musri mendekati dan bertanya, "Apa gerangan yang menjadi sebab nasibmu sekarang berbeda dengan Jumat pekan yang lalu, wahai pemuda?" Maka dijawab oleh pemuda, "Terima kasih wahai Syekh Shaleh Al-Musri, engkau telah menjalankan amanah dari ibu saya dengan bersedekah 1000 dirham yang pahalanya dihadiahkan kepada saya, dan saya menerima pahala sedekah yang ibu berikan berupa uang 1 dirham kepada saya." Ini adalah cerita singkat yang memberikan sebuah ibrah kepada kita bahwa keluarga kita yang telah meninggal dunia sungguh sangat mendamba, sungguh sangat mengharapkan amalan-amalan soleh yang kita lakukan sebagai keluarganya yang masih hidup. Ini adalah amalan-amalan yang ditunggu oleh mereka. Kalimat-kalimat thayyibah,
pembacaan Fatihah, sedekah, surah Yasin, tahlil dan lain sebagainya yang yang pahalanya dihadiahkan kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mereka sungguh sangat bahagia dan mereka sangat mendambakan. Mudah-mudahan kita oleh Allah ditakdirkan untuk menjadi keluarga-keluarga yang soleh, orang-orang yang istiqamah beribadah, yang tidak pernah lupa untuk mendoakan keluarganya yang telah meninggal dunia, terlebih untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على سين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد ورضي الله وتبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulun sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasarat aynun binadharin wa ududun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma dhahara wa ma batan وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر.